Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita masuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan ini, submaterinya adalah pesan surat An-Nasr. Anak-anak, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu setelah kalian melihat video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat yang pertama, membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap peduli terhadap sesama dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menyebutkan arti An-Nasr dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan jumlah ayat Quran surah An-Nasr dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menyebutkan tempat turunnya Quran surat An-Nasr dengan benar. Yang keenam, kalian dapat menjelaskan isi pokok Quran surat An-Nasr dengan benar. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai belajar submateri pesan surat An-Nasr. Mari kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Selanjutnya, agar kita mampu memahami isi pokok Quran surat An-Nasr, terlebih dahulu marilah kita fahami dulu arti dari masing-masing ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Anak-anak, perhatikan dari ketiga ayat ini dan dari terjemahan ataupun arti dari masing-masing ayat ini, kita bisa mempelajari isi pokoknya. Lihat kata kuncinya di sini. Di dalam surat An-Nasr ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kata kuncinya ada pada pertolongan Allah, datangnya pertolongan Allah. Jadi ada pertolongan Allah di sini. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Masuk agama Allah, masuk agama Islam. Jadi banyak orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Kata kuncinya manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, itu adalah pertolongan Allah. Bentuk dari pertolongan Allah itu banyak atau berbondong-bondongnya manusia masuk agama Allah. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka perhatikan di sini, apabila pertolongan Allah itu datang berupa berbondong-bondongnya manusia masuk agama Allah, maka kita sepantasnya lah harus bertasbih. Bertasbih itu
membaca subhanallah. Kemudian setelah bertasbih dengan memuji Tuhanmu, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah dan mohonlah ampun kepadanya, dan memohon ampun kepadanya, kepada Allah. Jadi kata kunci ayat yang ketiga ini, kita diperintahkan untuk bertasbih, kemudian memuji Allah, memuji Tuhan, ya, memuji Allah. Dan yang ketiga yaitu yang kita lakukan, mohon ampunan Allah. Anak-anak, bahwa surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Kemudian surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Diingat-ingat, 3 ayat. Ini termasuk golongan surat yang paling pendek, ya. Kemudian nama surat An-Nasr itu diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Perhatikan di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ ada kata-kata nasrullah, ya, nasr, pertolongan. Kemudian anak-anak, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan adanya pokok-pokok isi surat An-Nasr, antara lain yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nasrullah, akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Kemudian yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, ya, fasabbih, maka bertasbihlah. Bertasbih itu mengucapkan subhanallah, kemudian memuji Allah, mengucapkan hamdalah dan minta ampun kepadanya, minta ampun, beristighfar dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Anak-anak, saat mendapat kegembiraan, ya, berupa kemenangan tadi, ya, kita harus bertasbih, mengucapkan ataupun membaca kalimat tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini dengan mengucapkan subhanallah. Apabila kita mendapatkan kegembiraan apa saja, mendapat hadiah, jadi juara kelas, ya, mendapat berita gembira, kita diperintahkan untuk bertasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kemudian saat mendapat kegembiraan berikutnya, kita harus memuji Allah. Selain kita tadi diperintahkan untuk bertasbih, mengucapkan subhanallah, kemudian, ya, ketika kita mendapatkan hadiah, mendapatkan juara, atau diberi sesuatu yang mengembirakan, maka kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Kemudian anak-anak, yang ketiga, saat kita mendapatkan kegembiraan, selain bertasbih, kemudian yang kedua memuji Allah, selanjutnya yang ketiga adalah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullah. Ingat anak-anak, apabila kita mendapatkan satu kegembiraan berupa kemenangan, menjadi juara, ya, menjadi juara kelas ataupun juara apa saja, sehingga kita bergembira, jangan lupa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, janganlah sampai kita menjadi sombong bahwa apa yang kita dapatkan, kemenangan yang kita dapatkan, juara kelas yang kita raih, juara lomba apapun yang kita raih, itu bukan semata-mata dari usaha kita, tetapi karena juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindari kesombongan dalam diri kita, kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullah, atau lengkapnya astaghfirullahalazim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Demikian anak-anak, jadi
saat kita mendapatkan kegembiraan, kita harus yang pertama tadi bertasbih, mengucapkan subhanallah. Kemudian yang kedua adalah memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah. Dan yang ketiga, kita beristighfar dengan mengucap astaghfirullahaladzim. Baik anak-anak, Pak Guru akan selingi pelajaran kita kali ini berkaitan dengan surat An-Nasr dengan lagu tentang An-Nasr. Ya, ini lagu ini dinyanyikan seperti lagu pelangi-pelangi. Ya. Masih ingat kan? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Mari kita nyanyikan saja. An-Nasr, An-Nasr, ada 3 ayat. An-Nasr, An-Nasr, turun di Madinah. An-Nasr artinya pertolongan Allah, bertasbih memujinya, mohon ampunannya. Ya, jadi kalau kalian hafal ini, lagu ini, kalian akan ingat pesan-pesan pokok atau isi pesan dari Quran surat An-Nasr ayat 1-3. Demikian anak-anak, sebagai bahan evaluasi, kalian coba untuk berlatih mengerjakan soal-soal berikut ini. Demikianlah anak-anak sekalian, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bersama membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.